Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita kembali saling bersua di udara dengan harapan semoga sahabat Khairil Anas TV semua tetap dalam liputan kebahagiaan. Pada edisi hari ini kita akan kembali memantau perkembangan yang terjadi di Sindang Sari, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Dilaporkan bahwa dua kubu yang selama ini mempersengketakan sebuah masjid di Sindang Sari, yakni kubu LDII dengan kubu masyarakat Muslim Sindang Sari, telah dipertemukan oleh pemerintah kecamatan pada Rabu 18 Mei 2022 lalu. Mediasi yang dilakukan terkait tanah wakaf di Sindang Sari yang berlangsung di ruang rapat kantor Kecamatan Majenang tersebut nampaknya tidak membuahkan hasil yang cukup memuaskan. Forkopincam yang hadir dalam pertemuan tersebut mulai dari BPN, Kejari, Polres, Kesbangpol, dan Satpol PP, semuanya menyaksikan bahwa tidak ada etikat baik dari pihak LDII untuk melepaskan objek wakaf yang mereka duduki selama ini. Meskipun tidak memiliki dokumen dan bukti-bukti hukum yang valid, namun pihak LDII bersikeras tidak ingin melepaskan objek wakaf berupa masjid itu. Bahkan mereka tidak ingin memberikan ruang sama sekali kepada kelompok, baik itu Nahdliyin maupun warga Muslim sekitarnya, selain golongannya, untuk memasuki dan memanfaatkan Masjid Syekhur Rahman, Sindang Sari. Mediasi yang dilakukan itu semakin menelanjangi LDII sebagai ormas yang antisosial, anti kebinekaan, dan anti perbedaan. Menghadapi sikap keras dari pihak LDII itu, maka warga Muslim sekitar menjadi resah. Untuk umum, hanya golongan sendiri saja yang boleh masuk, hanya golongan sendiri saja. Kubu Nahdliyin sebagai perwakilan umat Muslim di Sindang Sari yang selama ini menjadikan mediasi sebagai mikot atau awal dari terbukanya komunikasi dua arah atau sumber pengharapan untuk menyadarkan pihak LDII mengenai indahnya ukhuwah Islamiyah, ternyata gagal total. Mari kita bertoleransi dalam beragama. Kalau Anda ketahui bahwa di dalam agama tersebut itu tidak ada bentuk golongan eksekutif. Nabi Muhammad itu memberikan satu toleransi. Jangan sampai salah pemikiran, jangan sampai salah pemahaman, jangan sampai salah keyakinan. Yang paling utama adalah khairunas anfa'ulinnas, bermanfaat untuk orang lain. Oleh karena itu kami mohon pada saat ini berikan kami kesempatan untuk bisa bersilaturahmi kepada Anda semuanya di dalam. Mari kita junjung bersama-sama nilai-nilai agama yang begitu luar biasa yang dibawa oleh Kanjeng Nabi untuk rahmatan lil alamin. Wahai para golongan-golongan yang berada di dalam, ayo bukalah pintu hati kalian. LDII Majenang, Cilacap, Jawa Tengah, dan LDII secara keseluruhan tetap pada pendirian semula, bahwa LDII harus berbeda dan terpisah dengan kaum muslimin lainnya, tidak bisa menyatu dalam sebuah kegiatan ibadah, sebuah pendirian yang menggambarkan dasar ajaran dan akidah dari jemaat LDII, yakni akidah takfiri, bahwa orang di luar Islam jamaah LDII adalah kafir dan najis, tidak boleh beribadah bersama dalam satu tempat, dan tidak boleh ada segolongan umat lain memasuki tempat ibadah mereka. Kami sarankan kemarin lagi ya, saya sarankan untuk melalui PT UN, sehingga nanti putusannya apa dari pengadilan, ya kita akan mendukung. Dan karena itu pula mereka membangun tembok pemisah guna menghalangi kaum muslimin memasuki wilayah tempat ibadah kaum LDII itu. Pemahaman itu juga diperkuat dengan dialog antara Ketua DPD LDII Provinsi Jawa Tengah, Profesor Singgi Trisulistiono, yang mengajak Gus Soim menghargai perbedaan.
bahwa menurut guru besar Universitas Diponegoro itu, dalam pesannya yang ditujukan kepada Gus Soim menuliskan bahwa setiap umat memiliki perbedaan, dan untuk itu setiap umat sebaiknya saling menghargai perbedaan itu. Kita harus mau menerima perbedaan itu dan hidup berdampingan secara damai dan saling membantu. Demikian tulis dalam pesannya. Sebuah pemahaman yang sungguh tidak sepantasnya dipertontonkan oleh seorang tokoh yang mengaku sebagai pemuka ormas Islam, bahwa seluruh kaum muslimin dimanapun berada tidak memiliki pemahaman seperti itu. Seluruh kaum muslimin sama-sama memahami bahwa dalam hal tempat ibadah tidak ada perbedaan pandangan. Seluruh kaum muslimin meyakini bahwa tempat ibadah mereka adalah masjid yang boleh dipakai secara bersama-sama oleh seluruh kaum muslimin. Pesan singkat yang dikirimkan oleh Ketua Organisasi LDII tingkat Provinsi Jawa Tengah itu sesungguhnya lebih bermakna sebagai ajakan kepada Gus Soim dan segenap Nahdliyin untuk diam saja dan jangan lagi mempersoalkan Masjid Saifur Rahman. Hal itu tercuplik pada awal pesan yang dikirimkannya, yang berbunyi, kepada yang terhormat Gus Soim, mohon maaf sebelumnya. Saya ingin bicara dari hati ke hati sebagai sesama sedulur dalam Islam. Mari kita garis bawahi sedulur dalam Islam yang dituliskan oleh beliau. Bagaimana mungkin sedulur dalam Islam dengan masjid saja tidak mau berbagi? Menolak kaum muslimin yang notabene dianggap sebagai sedulurnya untuk masuk beribadah bersama. Sedulur Islam yang mana yang dia maksud? Selanjutnya, Prof. Singgi dalam lanjutan pesannya menuliskan, saya memohon, marilah kita waspada terhadap pihak-pihak yang akan memecah belah dan menciptakan perbenturan di antara kita hanya gara-gara tanah wakaf yang tidak seberapa nilainya dibandingkan ukhuwah Islamiyah kita yang akan tercabik-cabik seandainya terjadi benturan. Pertanyaannya adalah, pihak mana yang dia maksud akan memecah belah selain LDII itu sendiri? Dalam sengketa Masjid Saifur Rahman, tidak ada pihak yang bersengketa selain kubu LDII dan kaum muslimin, sehingga tidak ada pihak yang menghendaki perpecahan selain LDII itu sendiri. Mengapa? Karena kaum muslimin yang diwakili Nahdliyin menghendaki masjid itu agar digunakan secara bersama-sama. Sementara LDII menolak, menghalau, mencegah kaum muslimin selain golongannya untuk memasuki masjid. Pertama, ketika mereka menyatakan menghormati hukum, menghormati negara, tapi apa yang terjadi yang saya lihat sama sekali tidak ada penghormatan terhadap hukum dan negara. Salah satu contoh, Pak, mereka tinggal di sini, saya orang sini, tidak ada satu izin pun yang mereka punya, baik tingkat RT, lurah, apalagi tingkat kecamatan. Tapi itu kemarin diabaikan dalam forum kopi undang kemarin diabaikan. Saya sudah sampaikan ke notaris, ke Mas Ajen ya Pak, sama mereka nggak punya izin kok malah gitu. Satu itu Pak. Yang kedua, bahwa sertifikat yang kemudian kami pegang asli itu ada dua Pak. Yang pertama terkait dengan wakaf, yang itu sudah mengatasnamakan NU yang terbaru. Sementara yang mereka pegang, mohon maaf Pak, yang namanya sertifikat wakaf itu tidak boleh dipegang oleh pihak ketiga, apapun alasannya. Kubu LDII menjenang, menghalangi, dan melarang kaum muslimin lainnya untuk masuk memanfaatkan masjid. Bahkan tidak tanggung-tanggung, jemaat LDII Sindang Sari membangun tembok ratapan, tembok pemisah, guna mencegah kaum muslimin memasuki areal masjid. Sehingga pernyataan Prof. Singgi selaku Ketua DPD LDII Provinsi Jawa Tengah mengenai adanya pihak-pihak yang ingin memecah belah adalah pernyataan yang salah sasaran. Kembali pada pemahaman Islam yang benar bahwa masjid adalah milik seluruh kaum muslimin, bukan hanya milik segolongan umat saja. Sama halnya dengan Masjid Saifur Rahman Sindang Sari Majenang. Masjid tersebut diwakafkan kepada MWCNU Majenang untuk dikelola dan dimanfaatkan oleh kaum muslimin seluruhnya, termasuk jemaat LDII.
Maka terkait dengan hal itu, Sabtu siang tadi, segenap nadir, banser, dan warga Sindangsari mengawal proses pengukuran yang jadwalnya akan dilaksanakan oleh BPN terhadap objek wakaf tersebut. Namun karena sesuatu dan lain hal, pihak Badan Pertahanan Nasional batal untuk datang ke lokasi wakaf. Sallallahu ala Nabi Muhammad. MWCNU Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Majenang melihat tidak ada itikat baik dari pihak LDI untuk menyepakati apapun. Forum mediasi yang dilakukan oleh pihak Forkobincang memang disadari tidak mampu memaksa pihak manapun. Mediasi yang dilakukan itu hanyalah bertujuan meminta kesadaran dari semua pihak bersengketa untuk taat pada hukum. Mediasi yang dilakukan kemarin itu tidak memiliki kuasa untuk menekan pihak-pihak yang bersengketa meskipun di antara mereka mengesampingkan fakta-fakta hukum. Maka ratusan warga datang ke lokasi areal Masjid Saifur Rahman Sindangsari untuk mengawal proses pengukuran tanah wakaf. Namun lagi-lagi terpaksa mereka harus gigit jari karena pihak BPN tidak jadi datang ke lokasi tanah wakaf. Allahumma sholli ala sayyidina Sebuah pernyataan yang kembali menimbulkan keresahan di hati warga kaum muslimin Sindangsari. Sebagaimana diungkapkan salah seorang warga yang mengatakan bahwa ketika mereka dilarang berkegiatan di masjid karena alasan masjid tersebut sedang bermasalah, maka seharusnya pihak LDI juga tidak boleh melakukan kegiatan di masjid tersebut. Awas, pamit, awas, pamit. Awas, jengat. Apa volume? Hal ini menimbulkan kekecewaan di hati masyarakat. Mereka dihalang-halangi dan dibatasi, sementara pihak LDI bisa dengan bebas menggunakan masjid itu. Kalau memang Masjid Saifur Rahman ingin di PTUN-kan, maka seharusnya masjid itu disterilkan dari berbagai kegiatan. Pasangi polisi lain, sampaikan kepada halayak bahwa tidak ada sesiapapun yang boleh memasuki kawasan Saifur Rahman sampai keluarnya putusan PTUN. Sebab adalah sebuah ketidakadilan bila masyarakat lain tidak boleh masuk ke masjid itu karena alasan masih bermasalah, sementara pihak LDI bisa dengan leluasa berkegiatan di sana. Sekian celotehan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bersolat